Oke, halo teman-teman semua, sobat kue, selamat malam. Terima kasih ya teman-teman semua, akhirnya kita ketemu kembali di acara, Talent Connect yang ke-9. Jadi kita sudah melakukan Talent Connect ini selama 9 kali, dan sekarang waktunya kita, eksekusi nih yang ke-9 dan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang, pada malam hari ini sudah meluangkan waktu untuk bertemu lagi bersama, Cake Resume dan juga yang pastinya hari ini kita akan bahas langsung dengan narasumber kita yang nggak kalah seru dari Talent Connect sebelumnya. Mungkin aku langsung akan sharing, ke teman-teman semua tentang Cake Resume. Jadi mungkin teman-teman semua nih ada yang belum tahu nih mungkin, Cake Resume itu sebenarnya apa sih? Jadi kita di Cake Resume Indonesia ini kita, mungkin aku introduction sendiri sedikit, kita adalah sebuah, platform di mana teman-teman ini bisa membuat CV, bisa membuat resume di, website, kita. Jadi teman-teman semua bisa langsung, mungkin dicari aja www.cakeresume.com di dalam, website kami, teman-teman semua bisa langsung buat CV dan resume. Di situ kita udah sediakan semua template-nya dan teman-teman bisa langsung buat secara mudah. Nah, kita juga lagi mengadakan giveaway untuk Cake Resume Premium account-nya. Tadi sudah aku share juga di WhatsApp group. Jadi teman-teman yang memang mau mendapatkan Cake Resume Premium account-nya, teman-teman bisa langsung cek ke WhatsApp group. Tadi coba di scroll-scroll lagi. Tadi aku ada share tentang gimana cara kita akan kasih giveaway-nya seperti itu. Nah, selain buat CV dan resume, kita juga ada memberikan teman-teman semua ini career tips. Nah, untuk career tips ini kita memberikannya di channel Instagram kita yang sudah kita list di bawah ini, ada cakeresume.id, ada di TikTok kita juga cakeresume.global dan juga ada LinkedIn kita yaitu Cake Resume. Nah, yang terakhir kita juga ada job portal. Jadi teman-teman sudah membuat CV di Cake Resume, udah membuat resume di Cake Resume juga, udah baca juga career tips-nya, udah ikutin Talent Connect-nya, teman-teman bisa cari kerja juga di Cake Resume. Jadi kita ada sebuah job portal dan juga kita ada sebuah komunitas di Telegram dan juga di Instagram, yaitu cakeresume.jobs dan juga Telegram kita Business and Marketing dan juga Tech Community seperti itu. Nah, mungkin lanjut lagi untuk acara dari Cake Resume, kita ada yang namanya Virtual Career Fair, yang mana kita sudah mulai dari tanggal 26 Juni kemarin, dan kita akan buka Virtual Career Fair ini sampai tanggal 1 September. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, di sini kita udah lihat hiring partners-nya ada perusahaan-perusahaan ternama di Indonesia, ada Vivo, ada Stockbit, ada Bibit, ada BNC, ada Bank Neo Commerce, ada Reku, ada MNC Media juga, ada Gramedia, ada McFadden, dan masih banyak lagi. Nah, kita juga akan ada webinar dengan Vina Mulyana, di Indonesia dan juga ada webinar dengan Ibu Dianing dan juga Kak Stefanus dari Dana dan juga dari Mekari. Nah, untuk jadwal-jadwal webinar tersebut dan juga jadwal-jadwal career fair tersebut, teman-teman bisa langsung kepoin aja nih di website yang udah tertera di depan ini, cakeresume.me/VCF 2023. Oke, nah langsung aja kita lanjut lagi. Kita juga sedang mengadakan yang namanya giveaway. Jadi teman-teman bisa ke Instagram kita, itu caranya gampang banget. Jadi kita akan main. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ikut giveaway ini, teman-teman bisa langsung tebak logo nih di Instagram kita yang cakeresume.id. Caranya gampang banget, di situ ada syarat dan ketentuannya, dan teman-teman bisa langsung dapet diundi ya, nanti kita akan undi voucher GrabFood, seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya nih, teman-teman bisa tebak nggak kira-kira hari ini kita akan kedatangan narasumber dari mana? Nah, ini udah aku kasih clue-nya, ada logo di atas kiri atas, yaitu Republic of Gamers. Nah, mungkin teman-teman boleh tulis di kolom komentar dulu nih, kira-kira speaker siapa sih hari ini? Nah, ini ada yang bilang Kak Vina, bukan Kak Vina hari ini kita ya. Teman-teman, mungkin ada yang bisa tebak? Ada yang bisa tebak nggak? Oke, sepertinya nggak ada yang bisa tebak nih. Asus. Oke, ya dia dari perusahaan Asus. Nah, benar banget, langsung aja kita panggil orangnya yaitu Mas Rosdiana Kusuma. Nah, mungkin boleh minta bantuan dari tim Kick Resume untuk spotlight dulu nih Mas Rosdiananya. Oke, baik. Halo Mas Rosdiana. Halo, selamat malam. Oke, Mas Rosdiana. Nah, ini mungkin teman-teman semua udah bisa dengar suaranya Mas Rosdiana ya. Nah, mungkin aku perkenalkan dulu nih Mas Rosdiana ini siapa. Jadi Mas Rosdiana ini dari sudah berkarir ya di dunia software industry ini dari 2012 dan sampai sekarang itu sudah sekitar 11 tahun ya.
sekarang udah 2023 memulai karirnya di Gameloft sebagai C++ programmer, lalu juga sekarang mendaki menjadi technical lead, habis itu pindah ke Bibit Tech dari 2017 sampai 2020, dan sekarang akhirnya berkarir di Asus sebagai software development specialist. Nah, ini teman-teman juga bisa lihat education dari Mas Rosdiana, dan juga ada project-projectnya Mas Rosdiana yang sekarang Mas Rosdiana buat nih ya. Jadi hari ini kita akan belajar langsung dari Mas Rosdiana yang sudah berkarir di dunia software industry selama kurang lebih 11 tahun. Pasti banyak banget insight-nya, dan juga nanti Mas Rosdiana akan memberikan free workshop untuk teman-teman semua mengenai bagaimana cara menulis coding yang rapi seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang ada pertanyaan, teman-teman boleh langsung aja nih tulis di kolom komentar, nanti akan kita bahas pada akhir talk show hari ini, seperti itu. Nah, jangan lupa juga teman-teman stay sampai akhir, karena di akhir kita akan kasih yang namanya form partisipasi. Di form partisipasi itu, teman-teman butuh untuk mengisi form partisipasi tersebut untuk mendapatkan sertifikat dari talk show hari ini, seperti itu. Nah, Mas Rosdiana, mungkin kita boleh langsung ngobrol aja nih, Mas Rosdiana. Mungkin tadi kan kita udah sedikit melihat nih dari experience-nya Mas Rosdiana. Nah, boleh nggak Mas Rosdiana sharing sedikit dengan kita semua gimana sih ketika Mas Rosdiana berawal karir nih menjadi C++ programmer di Gameloft. Setelah itu Mas Rosdiana bisa menjadi technical lead di Gameloft selama kurang lebih 4 tahun ya. Setelah itu Mas Rosdiana pindah ke Bibit Tech, setelah itu jadi senior software engineer, dan akhirnya sekarang Mas Rosdiana bisa berkarir di Asus, salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia, seperti itu Mas Rosdiana. Mungkin boleh sharing-sharing sedikit Mas Rosdiana untuk talent-talent kita yang join pada hari ini, Mas Rosdiana. Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih ya untuk Cake Resume Indonesia yang udah mengundang aku ke acara Talent Connect ke-9. Di sini aku mau sharing dikit perjalanan aku gimana sampai sekarang bisa di Asus. Oh ya, koreksi dikit ya. Biasa cara bacanya tuh Asus gitu. Soalnya dulu waktu masuk di Asus itu dikasih tebakan. Dia HR-nya nih tanya ke aku, di negara kamu cara nyebutin cara company kita tuh namanya gimana cara nyebutinnya. Nah, dia nebak-nebak gitu ke aku. Nah, terus aku jawab aja Asus gitu. Terus diketawain sama mereka. Bukan. Nah, yang bener tuh Asus gitu. Oke. Asus. Jadi kebiasaan sampai sekarang ya. Kalau ada yang Asus terus tak benerin Asus gitu. Asus. Oke. Untuk aku sendiri karir itu mulai dari kuliah ya. Dulu kuliah S1 itu aku di Jogja di Amikom. Dulu namanya masih STMIK, STIMIK Amikom. Sekarang udah Amikom University. Jurusannya Teknik Informatika. Fresh graduate dari S1 itu langsung kerja di Gameloft. Nah, kerja di Gameloft itu sebenarnya ada cerita lucu, karena dulu tuh sebenarnya daftarnya apply-nya tuh bukan software engineer, bukan programmer, bukan junior programmer. Dulu itu sama temen kan. Nah, sama temen ini kita apply, dia quality assurance kan, QA. Nah, aku mikirnya oke lah, aku ikut jadi QA dulu. Siapa tahu nanti belajar dikit pemrogramannya dari situ, biar tahu gimana sih cara bikin game gitu kan. Nah, rencananya gitu. Nah, sama HR-nya pada hari H waktu interview itu disuruh tes coding. Dan dia nggak ngomong sebelumnya gitu kalau ada tes coding. Disuruh tes coding, terus beberapa minggu kemudian ada pengumumannya bukan jadi QA tapi malah jadi programmer junior. Nah, dari situlah mulai dari karirnya. Berarti accident ya, Mas Ros ya? By accident. Iya, by accident. Nah, tadi itu ditanya-tanya kan bisa programming nggak gitu. Aku jawabnya ya bisa, dikit-dikit bilang gitu. Nah, mulai dari situ berawal dari programmer junior. Dulu awalnya tuh bukan di Android dulu ya. Dulu masih zamannya HP Nokia. Masih BBM ya. Ya, yang Symbian OS yang pakai Java gitu kan, yang masih
gamenya jadul gitu. Nah, dulu awal-awal di situ. Nah, kemudian pindah ke divisi Android gitu. Nah, di divisi Oke. Android ini lumayan ya, pernah ngerjain konsol juga, konsolnya Android. Terus selang beberapa waktu naik jadi senior, terus terakhir jadi technical lead ya. Di terakhir itu aku pegangnya di Windows. Waktu itu masih ada namanya Windows Phone dari Microsoft. Sekarang udah nggak ada Oke. Windows Phone. Nah, Habis Mas Ros, sorry aku potong Mas Ros. Nah, oh, nggak apa. kan tadi dari C++ programmer akhirnya jadi technical lead Mas Ros. Nah, itu kan pasti ada suatu hal yang memang akhirnya mungkin supervisornya dari Mas Ros melihat sesuatu dari Mas Ros yang tadinya jadi C++ programmer akhirnya diangkat menjadi technical lead. Mungkin ada milestones dan juga ada beberapa project yang memang atau misalnya ada beberapa kejadian lah mungkin yang membuat Mas Ros bisa naik akhirnya menjadi technical lead. Mungkin boleh di-sharing tuh Mas Ros ke teman-teman semua, gimana sih kok bisa tiba-tiba akhirnya jadi technical lead seperti itu? Oke, oke. Jadi gimana ya? Aku sih lihatnya karena emang passion-ku itu di game ya. Karena awalnya emang suka main game, terus tertarik gimana sih caranya bikin game, terus akhirnya bisa kerja di game industry, di game company. Nah, dengan passion itu, aku gimana caranya berusaha untuk apa ya, kayak mengerjakan sesuatu itu yang do your best lah. Pokoknya apa yang kita dapat task apa, misalnya harus optimisasi, kan di game pasti juga ada optimisasi kan, nggak mungkin kita nggak melakukan optimisasi karena adanya limitasi dalam hardware kan, nggak semua smartphone atau HP itu kan pasti ada yang lemot, ada yang memorinya kecil gitu kan. Nah, itu perlu optimisasi. Nah, dulu aku fokusnya di optimisasi. Nah, supervisorku lu lihat karena aku lebih kayak cepat gitu mengambil perkembangannya cepat, bisa belajar cepat dari yang dikasih mereka gitu. Jadinya dalam 1 tahun itu bisa naik ke technical lead. Sekitar 1 tahun, 2 tahun itu bisa naik ke technical lead. Jadi itu Oke, semua menarik, ya menarik, Mas. passion sih. Menurutku karena passion, terus kita berusaha sebaik mungkin, terus akhirnya bisa bisa naik gitu. Oke, oke, baik Mas Ros. Berarti setelah menjadi technical lead, Mas Ros tetap di Gameloft dan akhirnya pindah ke ini baca gimana nih Mas Ros nih? Ini Bibitech atau Bibytech atau gimana nih Mas Ros? Bbytech. Nah, itu sebenarnya Bibytech, sebelum pindah oke. ke Bbyte itu kan perusahaan startup Taiwan ya. Hmm, Sebelum ke Taiwan itu aku lanjut kuliah dulu. Jadi keluar resign dari Gameloft itu karena lanjut kuliah, lanjut S2 di Taiwan. Nah, oke, menempuh jenjang pendidikan yang lebih lebih tinggi ya Mas Ros ya. betul, karena aku lihatnya kalau stay di Gameloft mungkin nggak bakal berkembang gitu. Pikiranku dulu gitu, karena dulu beda sama sekarang ya. Kalau dulu itu Gameloft masih pakai banyak internal internal library gitu kan. Jarang yang Hmm, pakai open source. Jadinya sebagai software engineer tuh kayak kurang terbuka sama dunia luar gitu malah. Kita tahunya cuma oke, tool-toolnya yang dipakai sama Gameloft gitu. Dulu ya, kalau sekarang mungkin udah beda. Nah, aku oke. kepikiran gimana caranya biar kita bisa berkembang lagi nih. Mungkin sekolah lagi biar dapat banyak pengalaman. Ya udah, aku ambil keputusan untuk ambil scholarship di Taiwan gitu. Oke, baik-baik Mas Ros. Nah, setelah scholarship di Taiwan tersebut, setelah lulus Mm. akhirnya bergabung dengan Bybit ya? Iya, setelah 1 tahun internship di perusahaan itu, terus lanjut full time di tempat mereka gitu. Oke, oke. Nah, mungkin di Bybit juga setelah itu gimana nih? Kenapa bisa akhirnya tiba-tiba ke Asus? Sorry, Asus, Asus. Eh, Kalau ke Asus-nya itu sendiri ini ya dari LinkedIn. Aku dikontak sama kayak HR-nya mereka di LinkedIn. Terus mereka menghubungi kan, langsung telepon lewat HP, tanya-tanya apakah available apa enggak, ada lowongan ini gitu kan. Ditawarin sama Oke. mereka. Nah, mulai dari situ ya aku pikirnya oke lah, kayaknya menarik juga pindah ke yang lebih
lebih bonefit besar. gitu kan, ya. Ya. Oke oke, baik Mas Ros. Jadi seperti itu ya kurang lebih perjalanan Mas Ros, karirnya dari awalnya dari di Jogja, lalu bergabung dengan Gameloft dan akhirnya mengambil jenjang pendidikan yang lebih tinggi di Taiwan, masuk intern di Byte dan akhirnya, bergabung dengan Asus, seperti itu. Nah mungkin, eee, kita langsung aja juga ngobrol tentang software developer. Nah, kita bakal langsung ngobrol tentang, software developer. Nah, kan sekarang Mas Ros di Asus ya sekarang ya? Nah, Mhm. mungkin boleh cerita sedikit nih Mas Ros, kira-kira daily life Mas Ros sebagai software developer di Asus itu biasanya ngapain aja sih sebenarnya? Bagi teman-teman yang belum tahu kayak software developer itu sebenarnya kerjaannya ngapain? Oke. Kalau di Asus ini kan, perusahaannya orientasinya hardware ya, karena produk utamanya kan, jualan hardware, jualan PC, laptop, smartphone, macam-macam. Dan software itu bukan kayak, produk utamanya gitu kan. Jadi ini agak sedikit beda dengan, perusahaan-perusahaan yang emang fokusnya di, software. Mungkin kalau di Indonesia ya semacam, Tokopedia, Blibli, semacam itu kan, ini agak beda culture-nya. Nah, di Asus ini, biasanya tuh tim developer-nya itu bisa, lebih kecil-kecil gitu, Hmm, bisa per departemen, bisa per divisi, dan kadang kita nggak tahu developer di departemen yang lain tuh seperti apa tuh kita tidak tahu culture-nya. Jadi yang aku oke. bisa share itu ya, culture yang ada di departemenku. Nah, kebetulan aku ini ada di departemen, di phone, the smartphone, yang produk Oke. utamanya ada ROG Phone, yang gaming phone itu, sama Zenfone untuk yang Hmm, daily-nya itu. Nah, kita nyebutnya ini ya business unit. Nah, di, business unit-nya tempatku, daily-nya tuh ya hampir mirip sama, software company yang lain sih. Jadi kayak pagi kita ada stand up daily stand up, kita kayak apa sih yang kita udah lakuin, kemarin, terus fokus hari ini apa gitu, terus ya hampir mirip-mirip lah, kayak ada yang stuck enggak, ada masalah enggak, cuma untuk oke. update status gitu. Terus, mungkin ya yang beda mungkin ada beberapa meeting ya, ikut meeting dengan, departemen tentang, rilis-rilis PON yang akan datang itu gimana, mereka butuh apa gitu. Karena biasanya tim aku itu, ngerjain, yang dibutuhkan sama marketing team. Kayak misalnya kita butuh, website, promosi gitu ya, atau, platform-platform yang untuk engagement sama, customer-nya, Asus gitu ya, pengguna produknya gitu. Nah, kebanyakan seperti itu. Oke, berarti mungkin, Mhm. lebih berkolaborasi dengan tim marketing ya? Iya, sama tim-tim yang lain juga sih, seperti kayak dengan tim kamera atau ke tim-tim, eee, ada gaming bisnisnya juga gitu kan, karena kita ngerjain, ROG Phone juga kan. Di situ ada fitur-fitur, kalau yang pakai ROG Phone kan ada yang namanya Armoury Crate. Nah, itu aku Mhm. juga ikut ngerjain Armoury Crate-nya juga, seperti itu. Oke. Mungkin boleh di-share lebih lanjut nih Mas Ros tentang, project-project yang baru dan interesting nih buat teman-teman semua. Jadi, mungkin teman-teman semua ada bayangan, oh software developer di Asus, seperti Mas Ros itu, ngerjain project-nya ternyata project realnya tuh yang seperti ini ya. Kira-kira apa tuh Mas, project-project yang memang interesting, yang memang sekarang baru-baru ini di-launch oleh tim software developer yang memang, dari timnya Mas Ros di ROG Mhm. dan juga di Zenfone? Oke, kalau yang terbaru ini sih yang ini ya, kita kan bakal ada rilis, Zenfone terbaru ya, Zenfone Mhm. 10, Zenfone 10. Nah, Zenfone itu berarti HP ya, Mas, ya? ya HP, karena aku Oke di departemen HP ya, di phone oke. department. Nah, kita bikin semacam kayak platform yang nantinya, user bisa milih foto mana yang lebih bagus. Nah, itu yang paling terbaru sih. Itu bisa diakses di namanya blindtest.asus.com. Nah, itu yang bikin timku. Nah, itu cuma sederhana sih, kayak voting biasa, user suruh voting, nanti
kita ada kayak lucky draw 3 pemenang gitu dapat Zenfone gratis seperti itu. Wih, mantap tuh. Teman-teman mungkin boleh ikutan. Ya masih Oke, masih oke. buka sih sampai tanggal 29 kalau nggak salah, 29 Juni ini karena nanti 29 juga bakal launching phone-nya kan. Oke, oke. Baik. Mhm. Kalau yang Mbak. lain mungkin kayak ini sih project-project yang udah ada gitu kan kita maintenance ya kayak platform-platform community-nya Asus kayak ROG Forum, Zentalk Forum, sama kalau yang lainnya ya internal tools sih kebanyakan. Kita bikin analisis data atau kita kayak menggunakan yang sekarang viral ya kayak ChatGPT gitu kan. Kita juga pakai Hmm, API-nya OpenAI, ChatGPT itu untuk kayak eh, ngambil analisis data dari consumer tuh main point itu apa gitu. Kita pakai pakai AI juga di situ. oke, oke, nanti kita bahas tuh Mas Ros di belakang tentang ChatGPT. Saya udah siapin satu slide untuk bahas tentang itu. Oke Mas Ros. Nah mungkin eh, saya penasaran sebenarnya key skills buat software developer buat mereka bisa berkembang menjadi software developer yang lebih baik lagi itu sebenarnya apa sih Mas Ros? Key skills-nya nih yang buat teman-teman mungkin banyak teman-teman juga yang memang talent-talent yang muda nih software developer yang masih umur sekitar 20 sampai 25-an mereka ingin menjadi software developer yang baik kira-kira key skills-nya nih apa nih Mas Ros? Biar teman-teman bisa fokus ke key skills tersebut dan akhirnya mereka bisa menjadi seorang software developer yang lebih baik lagi. Oke, oke. Kalau menurutku ya, karena setiap orang pasti punya pendapat masing-masing ya. Kalau menurutku Ya. yang utama itu jangan pernah berputus asa untuk belajar karena teknologi di software development ini kan banyak banget ya. Programmer itu nggak Hmm, cuma bikin web, ada juga yang bikin aplikasi mobile, ada juga yang fokus di server. Rules-nya kan banyak banget kan. Nah, ya itu kita harus tetap update dengan apa yang terbaru, kita harus berani untuk belajar hal-hal baru, untuk yang pemula gitu ya, yang baru mau belajar programming atau mau jadi software developer, software engineer, macam-macam, sebisa mungkin sih belajar algoritma ya, atau seenggaknya basic-basicnya dari pemrograman itu paham lah. Karena nantinya juga ke depannya memang nggak semua kayak algoritma yang biasanya ditanyain di interview itu dipakai, enggak sih sebenarnya. Tapi seenggaknya kalian bisa teman-teman ini bisa paham logiknya gimana, alurnya gimana, bisa baca code. Nah, gimana oke. tujuannya di situ gitu biar lebih tahu aja gitu. Ya, jadi ketika ada teknologi baru, ya kan, mereka bisa langsung belajar dan akhirnya bisa ngerti juga ya Mas Ros ya. Karena sekarang saya lihat banyak banget teknologi yang bermunculan yang baru. Nanti kita akan bahas juga ada blockchain technology. Sekarang Apple juga kemarin baru keluarin Vision Pro-nya yang kita pakai kacamata terus kita bisa lihat layar secara 3D. Itu kan menarik banget tuh untuk developer-developer coba ya kan. Nah, itu kita akan bahas Mas Ros. Menarik sekali topik yang itu. Nah, mungkin sebelum ke sana saya mau coba ngobrol dulu dengan Mas Ros tentang challenge-nya nih Mas Ros. Sebagai software developer, challenge di industri software ini kira-kira apa nih Mas Ros? Pasti kan ada challenge-nya di setiap industri ya. Kalau misalnya di industri kita di human resource industry, challenge-nya juga ada nih ketika ada ekonomi yang sedang sekarang mungkin menurun, juga banyak perusahaan yang memang mereka melakukan layoff seperti itu. Tapi ada juga setelah itu perusahaan mereka akhirnya melakukan hiring besar-besaran lagi seperti itu. Nah, mungkin di software industry yang secara makro mungkin Mas Ros juga bisa mungkin ngobrol sharing juga dengan teman-teman semua yang ada di sini kira-kira challenge-nya apa dan kedepannya apakah software industry ini akan terus naik karena ada demand dari global seperti itu atau seperti apa nih Mas Ros? Oke. Kalau demand pasti ada ya, karena sekarang lihat aja sekitar kita. Kalau kita pakai laptop nih, nah itu juga pasti banyak softwarenya kan. Dan Ya. untuk bikin aplikasi-aplikasi yang ada di laptop ini atau di HP yang kalian pakai juga pasti butuh software engineer kan. Nah, kalau untuk demand pasti akan selalu ada, tapi kalau untuk kayak hiring-nya gitu kan itu tergantung company masing-masing ya, karena
mungkin benar. tahun ini emang lagi banyak kayak layoff atau hiring-nya di freeze gitu kan. Ya. Ya itu emang to be honest emang aku ngelihat itu juga kejadian juga di sini gitu. Ada hiring-nya di freeze juga untuk beberapa engineer gitu. Challenging-nya sih ya ini harus ngikutin trends ya, karena yang sekarang lagi ngetren yang utama ya AI ya, kayak ChatGPT gitu kan. Ya. Apa-apa udah pakai AI. Sekarang ada namanya kalau secara ini namanya GAN, Generative Adversarial Network, yang kayak ngubah foto jadi lebih tua, lebih muda, atau melakukan Hmm. perubahan itu kan awalnya itu kan dari GNN, Generative Adversarial Network. Banyak juga kan AI yang udah tool-tool yang sekarang uh, berterbaran kan. Nah, salah satunya itu mungkin kita bisa mulai gimana agar kita ikut tren juga, apa yang biasanya kita kerjain ini bisa nggak sih kita masukin AI di dalamnya biar lebih powerful. Nah, biasanya sih gitu, sebagai software development harus lebih apa, inovatif, kreatif gitu. Eh, Ya. Kemudian yang berikutnya mungkin challenging-nya yang selalu ada ya dari dulu sampai sekarang itu pasti namanya itu cyber security. Keamanan itu pasti Oke. pasti selalu ada dari dulu dari sampai sekarang. Nah, itu yang perlu diperhatikan juga kan. Nggak mungkin kan kita bikin software yang penting jadi, yang penting bisa rilis 2 minggu jadi, seperti kata bapak-bapak itu kan 2 minggu rilis gitu. Nah, itu mungkin ada yang dihilangin ya, mungkin nggak pakai software testing, nggak pakai unit testing, nggak pakai Oke. nggak apa, security-nya nggak diperhatikan, mungkin seperti itu. Nah, security ini Oke. penting ya, karena melihat banyaknya kasus-kasus, mungkin teman-teman juga banyak yang udah merasakan juga ya, mungkin ada yang data pribadinya dicuri atau daftar di apa, member di web apa gitu, mereka Ya. ternyata datanya dicolong sama hacker gitu kan. Nah, security Oke. itu juga penting kan, karena berkaitan juga sama bisnis juga kan. Bisa Benar. jadi nantinya kalau terjadi sesuatu yang berkaitan dengan security, perusahaan rugi material, rugi macam-macam gitu kan. Nah, Hmm. itu juga penting juga security. Eh, Apalagi ya kalau challenging-nya, karena sebenarnya topik software development ini kan luas banget ya. Karena Benar. sekarang apa-apa itu udah pakai Software. software. Kita udah dimasuk di era digital kan. Dulu Ya. 4-5 tahun lalu kita nggak ada yang namanya cashless kan. Bayar tinggal tap card kan Ya. belum ada kan. Nah, sekarang Benar. udah lebih mudah. Benar. Jadinya Benar. Nah, ini juga sebuah bahasan yang menarik nih, Mas Ros. Di Indonesia, penetrasinya nih, kalau saya lihat masih kurang merata ya, Mas Ros ya. Mungkin kalau teman-teman yang memang di Jakarta dan di kota-kota besar lainnya di Pulau Jawa, ini penetrasinya sudah lumayan, karena kita lihat di mungkin di mall-mall atau di warung-warung sekarang mereka udah ada yang namanya itu apa sih, GoPay, ya kan? Jadi teman-teman bisa langsung scan aja QR code GoPay-nya dan itu bisa langsung apa namanya, langsung kita bayar cashless seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat di kota-kota lain yang mungkin lebih kecil, nah ini masih kurang merata nih Mas Ros. Mungkin kita bisa lihat ke hal tersebut Mas Ros. Kira-kira di Indonesia nih implementasinya nih menurut Mas Ros berapa lama nih Mas Ros kira-kira? Apakah bisa dari Sabang sampai Merauke mereka pastinya bisa mendapatkan akses yang sama dengan teman-teman kita yang di ibu kota misalnya atau di kota-kota besar seperti itu Mas Ros? kalau menurutku agak susah ya, karena yang pertama butuh infrastruktur juga ya, karena di beberapa tempat daerah di Indonesia mungkin belum infrastrukturnya belum tersedia, atau mungkin Hmm. untuk jaringan internet aja mungkin belum ada seperti itu kan. Jadinya agak susah Ya, karena Indonesia kan populasinya banyak ya. Jadi kita nggak bisa benar. bandingin sama misalnya di Taiwan ini kan, yang Ya, lebih kecil. Lebih gampang, lebih lebih gampang diatur karena cuma beberapa pulau kan, satu pulau benar. besar gitu. Nah, karena Indonesia juga archipelagonya, pulaunya banyak. Nah, ini susah juga karena infrastrukturnya belum tersedia. Tapi ya semoga aja ya, mungkin 5 tahun atau sekitar itu Oke. bisa jadi Oke. semuanya Baik, baik. merata.
Baik Mas Ros. Nah tadi kan kita udah bahas juga tentang gimana sih challenge-nya dan juga manis-manisnya dari software industry ini. Nah mungkin kalau misalnya Mas Ros punya kolega-kolega yang bekerja di software industry nih, yang masih mungkin entry level lah atau mid senior level, mungkin Mas Ros boleh nggak nih sedikit kasih bocoran nih sedikit ke teman-teman kita. Kira-kira earnings prospect-nya itu di range berapa sih Mas Ros kalau misalnya untuk menjadi software developer? Ini kita ngomong di Indonesia ya Mas Ros ya, di Mhm. Indonesia. Kalau di Indonesia, jujur aku nggak bisa apa ya, karena emang waktu aku kerja di Indonesia itu kan udah berapa tahun yang lalu kan. Ya, Nah, dan itu juga pula di Jogja kan, dan mereka ngambilnya kayak UMR gitu kan, di atas UMR gitu. Nah, oke. kalau yang sekarang ini yang aku dengar dari teman-teman aku yang kerja di Jakarta, yang di perusahaan-perusahaan besar di Jakarta, Mhm. eh, mereka sih kalau cerita itu bisa kalau yang fresh graduate bisa di antara belasan gitu sih, belasan juta. Oh, lumayan Ya, banget, menarik setengahnya banget sih itu. di Fresh atas grade ya, yang, Mas Ros ya? ya ya. Kalau yang senior itu ada beberapa teman yang juga udah di puluhan sih, di angka 20 ke atas itu ada juga. Wah, mantep. Tapi Oh, tergantung company-nya juga ya, nggak bisa kayak dipukul rata, oh kalau kerja di mhm. Jakarta Ya. pasti salarinya segini, nggak juga sih menurutku. Nah, kalau di Taiwan ya beda lagi ya. Mungkin ada yang tertarik juga sih kerja di Taiwan. Mungkin ada nih teman-teman yang tertarik S2 dulu ke Taiwan, ambil beasiswa ya, Mas Ros ya? Tadi kan Ya, Mas Ros ada bilang ada beasiswa juga ya? ya dulu aku dapatnya full di kayak LPDP atau yang dari pemerintah itu aku nggak, karena menurutku Oke. ribet, ngurusnya ribet. Jadi aku coba nge-apply beasiswa dari sekolahnya yang di Taiwan ini, dan Oke. keterima, ya udah ambil. Oke. Nah, mungkin buat teman-teman yang lagi nonton, yang masih baru jenjang S1 dan juga sekarang udah berkarir profesional, mungkin bisa consider nih untuk ke Taiwan untuk S2 dan berkarir di Taiwan seperti itu. Oke, Mas Ros, terima kasih. Nah, mungkin selanjutnya kita lanjut bahas lagi nih, Mas Ros. Technological advancement nih, Mas Ros. Mungkin teman-teman semua di sini talent-talent udah ngeliat nih yang aku taruh logo-logonya. Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi, ada ChatGPT, dan juga Google sekarang udah keluarin language modelnya juga, Google Bard, ya kan. Meta juga udah dari tahun lalu udah shifting ke metaverse, mereka ingin build metaverse, ya kan. Di Indonesia kita bisa lihat fintech sekarang udah menjamur di Indonesia, sekarang membayar semua udah cashless, dan juga sekarang tahun lalu lagi hot banget yang namanya blockchain cryptocurrency ini. Nah, um, ini kan rapid banget ya Mas Ros ya, perkembangan teknologinya rapid banget. New roles ini Betul. berjamur, new roles dari mungkin sekarang ada blockchain developer ya kan, ada yang kemarin juga apa namanya prompt engineer gitu loh. Nah, kira-kira yang di dalam software development ini, kira-kira teman-teman yang memang berkarir di dunia industri software, kira-kira gimana nih Mas Ros? Bisa leverage dari apa namanya memanfaatkan leverage yang memang dikeluarkan dari mungkin dari US seperti ChatGPT, Google Bard gitu kan, dari Meta, dan juga kemarin kita lihat Apple baru keluarin device yang Vision Pro itu. Lalu juga kemarin juga udah mulai tuh manggil ya kan developer, ayo kita coba develop sebuah aplikasi misalnya atau software untuk membangun yang namanya metaverse ini. Nah, kira-kira gimana nih Mas Ros? Karena technological advancement ini sangat rapid, dan apa yang bisa dimanfaatkan oleh software developers nih, Mas Ros, untuk berkembang lagi, karena dengan adanya teknologi baru, new roles terbuka, makin kompetitif juga job marketnya seperti itu, Mas Ros. Iya, betul. Betul sekali itu. Karena banyak, kalau aku lihatnya sih, ini sebagai tool penunjang aja sih ya. Kalau kayak ChatGPT ini, mungkin banyak yang apa ya, berpikiran, oh nantinya mungkin software engineer bakal digantikan sama ChatGPT atau sama Bard gitu kan. Kalau menurutku enggak sih, karena masih jauh, mungkin butuh berapa 10 tahun lagi mungkin, atau mungkin 5 tahun lagi, nggak tahu. Tapi menurutku nggak bakal tergantikan sih, karena kita yang bikin ChatGPT kan, software engineer yang bikin ChatGPT. Nah, kita yang ngontrol ini kan. Nah, kalau sebagai pemakai, ini sebagai tool sih, eee, ini menurutku ChatGPT itu sebuah apa ya, berguna banget kalau kita itu menggunakan sebagai, kita sebutnya itu kayak
programming. Jadi kayak teman bantu debug coding gitu. Oh, Itu ya. ya bisa dipakai juga sebagai itu, tapi jangan diambil semua yang dikatakan sama ChatGPT itu benar. Enggak juga, kita harus melakukan cross check juga ya, kayak benar nggak sih jawabannya ChatGPT ini. Nah, itu harus dicek juga. Terus untuk Ya. kayak Meta atau yang lainnya kayak blockchain itu juga itu menurutku teknologi yang bagus ya, apalagi blockchain ini. Eh, tapi aku kurang tertarik sama yang kayak cryptocurrency-nya sih, karena agak Hmm, susah kita mengganti yang currency yang kita pakai sekarang menjadi kayak cryptocurrency, itu agak susah. Hanya beberapa kelompok orang lah yang sekarang udah pakai cryptocurrency kan, belum semuanya pakai. Tapi untuk ya. teknologi blockchain-nya sendiri ya ini bagus sih, bagus untuk diterapkan di misalnya kayak di pemerintahan lebih terbuka, karena blockchain kan kita bisa tahu kelihatan kan kalau ada perubahan di node-nya di chain-nya itu bisa diketahui. Nah, itu salah satu positifnya dari blockchain. Seperti itu. Oke. Oke, baik. Nah, kalau misalnya dari Mas Ros sendiri sebagai software development ini, eh, kira-kira setiap technological advancement yang ada di dunia software industry ini, Mas Ros ngikutin juga nggak sih, Mas? Kira-kira apakah memang dengan sendirinya karena lingkungannya itu adalah software engineer, software developer, akhirnya tahu-tahu juga, atau masih harus nyari tahu sendiri nih, Mas Ros? Kalau itu, aku sih biasanya ngikutin yang ada di ini sih, di Twitter malah. Jadi di Twitter itu Oke, aku kebanyakan Twitter. follow orang-orang yang emang bekerja di bidang IT ya, yang kayak di software development atau kayak pendirinya OpenAI, si ChatGPT, atau dari Microsoft, orang kerja di Amazon gitu kan. Aku follow Ya. di Twitter itu orang-orang yang seperti, jadi pas ke scroll timeline Twitter, jadi kita bisa tahu hal baru yang ada di yang paling update gitu dari situ. Lalu Oke. circle juga ya, circle-nya mungkin kalau aku masih eh, jadi aku tuh masih punya grup WhatsApp sama teman-teman dari Gameloft dulu. Nah, teman-teman Hmm. yang dari Gameloft dulu tuh udah nggak kerja di Gameloft lagi. Mereka ada yang kerja di Tokopedia, ada yang kerja di tiket.com, ada yang kerja di Beli-Beli. Nah, kadang kita sharing di situ sih, masih sharing-sharing apa sih yang baru, eh, teknologi baru itu apa, mungkin ada prinsip-prinsip yang baru dalam software development atau metodologi Ya. yang baru seperti itu. Jadi banyak sih, Oke, baik. Hmm. banyak banget yang bisa Baik, Mas Ros. Oke, Mas Ros. Sebelum kita masuk ke workshop Mas Ros nih, bentar lagi nih, mungkin tadi kan Mas Ros ada mention Twitter ya, Mas Ros ya. Nah, itu Twitter itu memang menjadi satu komunitas untuk apa namanya, tag people ya, tag teman-teman yang berkarir di tag itu mainnya Twitter atau gimana nih, Mas? Mungkin boleh kasih sedikit bocoran buat teman-teman, jadi mungkin teman-teman semua bisa ikut juga Mas Ros untuk main Twitter juga nih, Mas. Menurutku apa ya, kebanyakan orang-orang tech itu mainnya di Twitter sih, karena nggak tahu Oke, juga menarik. kenapa. Iya, karena aku juga baru 1-2 tahun ini aktif di Twitter sih, karena Oke. belum juga sebelumnya kayak kalau mau cari update terbaru di mana, di Reddit atau di forum-forum itu kan kayaknya males gitu baca yang panjang-panjang. Nah, di Twitter kan lebih singkat kan, jadi apa, Iya, iya. kita tahu poin utamanya dia mau membahas apa. Nah, kalau tertarik tinggal buka aja tweet-nya mereka gitu kan. Nah, Oke. Oke, kalau baik Mas sekarang, Ros. Nah, oke, oke. gimana? Kalau sekarang apa, Nah, Mas? di Twitter kan juga ada kayak audio apa space-nya gitu kan, yang buat Ya, audio kayak, space, benar. nah, akhir-akhir ini tuh banyak juga orang-orang tech Indonesia yang kerja di kayak di Tokopedia, itu mereka sharing-sharing tentang apa sih hal-hal baru yang ada di Oh, seputar menarik. teknologi. Nah, kadang aku juga sering ikut apa ya, mini seminarnya mereka itu di Twitter, dengerin mereka ngobrol gitu. Itu juga bisa nambah wawasan kita apa yang lagi ada di teknologi yang terbaru itu apa gitu. Itu bisa juga. Oke, baik Mas Ros. Thank you banget Mas Ros. Nah, ini mungkin untuk conclude dengan teknologi, untuk mengambil kesimpulan dari teknologi advancement ini buat teman-teman software developer, teman-teman software engineers, kita nih sebenarnya bisa terbenefit ya dari ChatGPT, dari Google Bard, ya kan? Karena
mereka bisa membantu kita untuk membuat sebuah code, tapi jangan langsung diambil mentah-mentah dari si ChatGPT itu. Lalu kalau misalnya untuk Meta dan juga blockchain, ini membuka sebuah lapangan yang baru, membuka sebuah eksplorasi teknologi yang baru buat teman-teman developer seperti itu. Oke, thank you Mas Ros untuk perbincangannya pada malam hari ini. Nah, mungkin teman-teman semua udah nggak sabar nih buat yang namanya dengerin workshop-nya dari Mas Rosdiana. Nah, ini workshop yang dibuat langsung oleh Mas Rosdiana tentang bagaimana cara menulis code yang memang bersih dan juga rapi seperti itu. Nah, mungkin aku langsung oper aja nih ke Mas Rosdiana. Ini daging banget dan juga kemarin aku udah lihat PowerPoint-nya ya dari Mas Rosdiana, ini daging banget. Dan juga mungkin teman-teman bisa mulai ambil kertas dan pensil untuk coba dicatat nih dari yang materi yang Mas Rosdiana berikan seperti itu. Nah, Mas Ros, mungkin aku langsung lempar ya ke Mas Ros ya. Aku akan stop share screen dan Mas Ros boleh mulai untuk share screen, Mas Ros. Oke. Terima kasih, Mas Ros. Oke. Udah kelihatan belum ya? Oke, kita mulai ya mini workshop-nya. Di sini aku cuma mau share sedikit ya hal basic, karena menurutku ini masih basic gitu ya, tentang clean code. Apa sih itu clean code gitu kan? Nah, kenapa sih kita harus punya clean code? Nah, outline untuk acara workshop kali ini ya di Talent Connect episode 9 ini, kita ada yang pertama, apa sih itu clean code, kemudian kenapa sih kita sebagai programmer, software engineer itu butuh untuk mengaplikasikan yang namanya clean code gitu kan. Dan kemudian nanti aku bakal share beberapa clean code practices yang aku masih temuin beberapa case-nya selama berkarir, kayak waktu aku kerja di Gameloft, waktu aku kerja di Asus gitu kan. Nah, itu aku bakal share beberapa case ya yang beneran emang kejadian gitu kan. Oke, dimulai dari apa sih itu clean code. Nah, clean code sendiri itu jadi gimana kita seorang software engineer, seorang programmer itu bisa menulis sebuah code, sebuah software yang code-nya itu gampang dibaca, oke, gampang dipahami, dan juga nantinya bakal gampang untuk dikembangkan. Kenapa sih kita harus memperhatikan mengaplikasikan si clean code ini? Coba kita pernah nggak sih kalian ini misalnya kalian baru join di company A gitu kan, di company A gitu kan. Nah, mereka udah punya beberapa project-project lama gitu yang kayak tinggalan gitu. Dan kalian tugasnya maintenance. Nah, kalian pernah nggak kayak pas waktu buka ADA-nya, Visual Code atau ADA yang lain, waktu mulai baca itu bingung, ini code-nya itu gimana, alurnya di mana, mulai dari mana. Nah, salah satu solusinya buat menanggulangi hal tersebut ya sebisa mungkin kita mulai mengaplikasikan yang namanya clean code gitu kan. Terus kenapa sih kita sebagai software engineer itu butuh mengaplikasikan ini? Apa ini penting nggak sih gitu? Ya kalau menurut aku ya penting, karena ini bakal memudahkan kita nantinya. Oke, di sini aku bakal mengutip dari beberapa kasus ya. Di sini ada dari The Guardian. The Guardian ini ada berita ya. Dia bilang ada 8 kecelakaan yang terjadi pada Tesla. Teman-teman tahu Tesla kan ya, mobil yang bisa jalan sendiri. Nah, itu dia kecelakaannya terjadi waktu full self driving mode atau kemudi otomatis ya. Jadi waktu polisinya itu melakukan investigasi, mereka menemukan bahwa ada bug di softwarenya gitu. Nah, yang mengakibatkan kecelakaan ini. Nah, ini berkaitan juga kan dengan software, mungkin code-nya susah dibaca, jadinya ada bug yang yang kelewat gitu, nggak kena di unit testing gitu kan. Nah, kemudian ada kasus lain,
contohnya ini di Australia ya, di mana dia ini bartender ini kan secara, nggak sengaja dia ini menemukan, celah keamanan di mesin ATM. Nah, karena dia bartender, dia kan ceritanya kalau nggak salah itu dia ngambil apa, narik uang di ATM pada sekitar jam 1 sampai jam 3 pagi gitu kan. Nah, karena ceritanya tuh dia nggak punya uang yang banyak di tabungannya, tapi ternyata dia itu bisa narik uang yang lebih banyak dari yang dia punya di rekeningnya. Nah, dia menggunakan celah ini sampai bisa, 1,6 miliar USD gitu kan. Nah, setelah diteliti ternyata ATM ini sekitar jam 1 pagi sampai jam 3 pagi atau ya sekitar itu ada yang namanya, jadi offline mode gitu. Nah, kan offline mode harusnya nggak bisa dipakai kan. Nah, mungkin ada bug di software-nya atau gimana, atau if statement-nya ada yang kelewat, atau ada use case yang nggak ketangkep waktu menulis, testing code. Nah, waktu offline malah bisa narik uang gitu kan. Nah, ini juga berkaitan dengan software kan. Kemudian ada lagi, di Boeing ya, di pesawat Boeing 737 MAX yang kalau nggak salah pernah kecelakaan juga di Lithuania itu, yang setelah diteliti ternyata ada masalah di software-nya juga, yang beberapa minggu kemudian Boeing-nya itu, rilis update-nya untuk menanggulangi bug ini. Nah, dari beberapa contoh itu kan kita bisa simpulkan bahwa, mmm, software itu kan nulis, ya mungkin kita nggak bisa menghindari bug ya, kita nggak tahu apa yang, mungkin dah takdir gitu kan, tapi seenggaknya kita bisa apa, menanggulangi dulu kan. Kan karena, seingatku ada kata-kata, lebih baik, mencegah daripada memperbaiki gitu kan, mengobati gitu kan. Nah, dengan clean code ini adalah salah satu, dari sekian banyak, cara-cara kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saat, mendevelop software gitu kan. Tujuanku untuk share yang masalah ini bukan, bikin kita yang mau ambil karir jadi software developer jadi takut kayak, "Oh, nanti kalau aku bikin software ini ternyata bisa mengakibatkan orang meninggal," gitu, atau aku nulis, code nanti ternyata software-nya dipakai orang, perusahaannya ada bug, perusahaan rugi material. Nggak gitu sih. Tujuannya ya gimana kita, do our best, nulis code yang baik dan benar untuk seenggaknya kita, bisa mencegah hal-hal kayak gini tuh terjadi. Salah satunya ya pakai clean code yang paling basic-nya tuh ya nulis code yang bersih gitu, yang terstruktur, yang rapi, yang mudah dibaca, yang mudah dimengerti sehingga, bug-bug yang mungkin kelewat sama unit test bisa kelihatan gitu kan. Mmm, oke di sini ada grafik yang, menggambarkan, mungkin awal-awal ketika kita mendevelop sebuah software, pastinya, kita bakalan yang fast and dirty code kan, karena kita biasanya programmer itu fokus dulu nulis code, sampai jadi, jalan, oke udah jalan gitu kan, biasanya gitu. Nah, itu ternyata, bakal, ada cost effect-nya kan. Nantinya misalnya, ada fitur baru, tambahan, fitur baru nantinya bakal mengubah banyak, kelas yang banyak kelasnya banyak yang diubah, atau kalau ada programmer baru yang melanjutkan maintenance nanti jadi tambah lama waktu untuk membaca code sebelumnya gitu kan. Nah, dengan clean code ini seenggaknya bisa membantu menanggulangi masalah-masalah seperti ini gitu kan. Oke. Oke, berikutnya kita bakal masuk di, beberapa practices ya yang bisa diaplikasikan, yang sederhana-sederhana aja dulu lah, yang seenggaknya ini banyak juga masih ditemui di waktu aku code review di ASUS, di Gameloft dulu juga masih banyak hal sederhana yang kelewat gitu, yang mungkin nantinya bisa jadi fatal seperti itu. Oke, yang pertama yang paling paling, gampang itu kan, eee, penamaan variabel ya.
Karena aku lihat masih banyak yang pakai penamaan variabel itu yang suka-suka kita gitu, kayak di sini kan di meme-nya tuh dia bingung dia mau pakai player atau PLR. Oke. Nah, jadinya mana sih yang lebih bagus gitu kan, yang lebih bagus. Nah, dalam penamaan variabel ini ada beberapa masukan-masukan yang kayaknya berguna gitu. Yang pertama itu kita harus pakai bahasa Inggris. Kenapa? Nah, sekarang kalian pakai programming language, sintaksnya juga pakai bahasa Inggris kan. Nah, jadinya lebih bagus tuh kalau kita pakai bahasa Inggris juga di variabel atau di komen. Karena ambil contoh, mungkin kalian bekerja di startup gitu kan. Nah, mungkin 1 tahun kemudian startup-nya jadi unicorn. Nah, startup-nya di unicorn, banyak engineer dari luar, mungkin dari India atau dari Eropa, US datang. Nah, kalau komen code-nya atau variable name-nya pakai bahasa selain Inggris, berarti kan kalian harus refactor ya, harus ngubah atau seenggaknya mereka bakal bingung ini, bakal tanya ini apa gitu kan. Terus harus deskriptif atau meaningful ya, kayak penamaan-penamanya itu lebih kayak ada artinya tuh lebih mudah dipahami gitu. Kemudian harus konsisten juga dengan style-nya, dengan penulisannya. Oke, kita lanjut di contohnya, misalnya seperti ini ya. Ini sebenarnya pernah kejadian juga waktu aku kerja di Gameloft itu. Dulu kita ada game yang apa ya, yang bikin kebun binatang kalau salah, zoo apa gitu aku lupa. Nah, salah satu temanku dia nulis code-nya itu kayak gini, dia pakai bahasa Jawa, function-nya itu kewan gitu, terus string-nya pakai jeneng kayak gitu, bahasa Jawa. Nah, waktu itu tuh masih di-review sama tim dari kalau nggak salah dari New York atau dari pokoknya di luar gitu kan. Nah, mereka tanya, "Ini kenapa pakai bahasa kayak gini?" gitu. Nah, ini kan juga salah satu case kenapa kita harus pakai bahasa Inggris gitu kan. Nah, itu salah satunya. Aku pikirnya sih kalian juga pasti udah pakai bahasa Inggris semua lah, udah jago-jago semua. Yang berikutnya itu penamaan ya yang deskriptif dan meaningful. Contohnya kayak gini nih, misalnya kita nge-load nge-load file dari CSV pakai Pandas ya, di Python ya contohnya ya, pakai read CSV-nya si Pandas. Mungkin ada beberapa teman yang masih pakai data 1, data 2, data 3, seterusnya gitu kan. Nah, kalau masih di line yang 45 ini kan masih bisa kebaca kan, oh data 1 itu data member, data 2 check out data gitu kan. Nah, tapi kalau udah ke line-line berikutnya, mungkin nanti ada proses cleaning data atau preprocessing data yang lainnya. Nah, nanti kan bingung, data 1 ini tadi apa, data 2 itu apa gitu kan. Nah, sebaiknya sih mulai menggunakan penamaan yang lebih ada meaningful lah, lebih bisa dimengerti. Data member ya tulis saja data member gitu kan, record data. Nah, ini kan lebih enak nantinya buat yang teman-teman yang lainnya untuk membaca code-nya. Kemudian ini untuk yang styling ya. Ini juga aku masih banyak nemuin beberapa programmer di sini juga, di ASUS juga, itu masih suka nulis variabelnya atau nama fungsi atau itu suka-suka mereka. Jadi kayak di contohnya di kelas E mereka pakainya oh sorry yang ini tuh ini ambigu, namanya ambigu, sorry. Jadi yang ini tuh kan ada expired, is expired sama expiration time ya. Kalau expired itu kan beberapa orang mungkin mengiranya itu untuk menggunakan tipe datanya mungkin boolean atau beberapa orang expired itu pasti berkaitan dengan waktu gitu kan. Nah di sini bisa lebih diperjelas lagi kalau boolean bisa ditambahkan kayak is expired atau has expired gitu kan. Nah ini kan lebih jelas kalau oh ternyata
variabel ini tuh untuk boolean gitu, untuk yang berikutnya kalau ini berkaitan dengan waktu ya ditambahkan aja kayak expiration date atau expiration time gitu kan, jadi lebih jelas dan nggak ambigu. Nah ini juga salah satunya sih yang perlu diperhatikan gitu, karena aku juga masih banyak nemuin seperti ini di ASUS, karena ya aku bisa ngerti sih karena bahasa Inggris bukan bahasa natif mereka, tapi seenggaknya kita bisa lebih eee, deskriptif dan meaningful dalam menuliskan variabel. Nah ini yang style yang tadi yang aku jelasin. Nah, di sini juga banyak kejadian kayak, di kelas A dia pakainya mungkin fungsinya nulisnya pakai, snack case ya. Snack case tuh yang kayak gini yang, ada underscore-nya itu snack case. Di tempat lain, di kelas lain mereka pakainya pakai Pascal case atau pakai camel case gitu kan. Nah, sebaik mungkin kalau penulisannya ini harus lebih standar. Jadi bisa disamain misalnya, eee, kelasnya itu penamaan fungsinya pakai snack case semua, kemudian untuk penamaan, variabelnya bisa pakai, camel case gitu kan. Nah, itu harus ada kayak guideline-nya. Nah, di ASUS sendiri juga kita punya guideline ya, tapi, aku nggak bisa share sih karena masih, internal gitu kan. Itu ada guideline-nya sendiri kayak penulisan fungsi bagaimana, terus untuk konstan atau variabel, private, static gitu gimana itu ada juga. Nah, kalau yang, bisa di-share ke teman-teman itu ada beberapa perusahaan yang mereka nge-share guideline-nya kayak di Google ini, dia nge-share style guide-nya mereka yang mencakup beberapa, programming language. Di situ ada Java, Python, C++, banyak, dan bisa dilihat sendiri nanti, standar industri standarnya tuh gimana sih, kayak yang dipakai di Google tuh seperti apa. Nah, itu bisa jadi acuan teman-teman dalam, menuliskan, variabel ya atau menulis code yang lebih, terstruktur gitu kan. Itu ada di situ. Kemudian magic number. Nah, kalian pernah nggak sih kalau waktu, eee, baca code gitu tiba-tiba ada angka random, ada angka random. Nah, di sini, biasanya kita nyebutnya magic number karena kita nggak tahu ini angka dari mana, ini buat apa. Nah, itu bisa kita nyebutnya magic number. Sebagai contohnya sih, yang di kayak calculate area ini yang pakai pi ini kan, kalau ini kan, mungkin bisa dimengerti ya 3,14 itu kan pi gitu kan. Nah, tapi lebih bagus kalau kita define, mmm, ini ke variabel tersendiri gitu kan. Jadi nggak kayak magic number, tiba-tiba ada angka 3,14 ini dari mana gitu. Atau mungkin kayak, contoh lain kayak roll dice ini, tiba-tiba ada 4 angka 4 itu dari mana gitu kan. Nah, lebih bagusnya kita, define, variabelnya gitu. Jadi lebih lebih terstruktur, lebih mudah dibaca dan menghindari yang namanya, magic code. Karena hard code gitu kan nggak bagus kan. Oke, kemudian, ini untuk comments ya. Di sini ceritanya ada programmer, ini juga kejadian juga sih aku di sebelum ASUS di Bybit ini kan, eee, karena saat itu aku satu-satunya programmer yang, mmm, asing gitu kan, yang lainnya tuh orang orang Taiwan. Nah, mereka nulis komen di code-nya itu pakai bahasa, Mandarin semua, pakai Chinese tradisional semua. Lah ini mau nggak mau ya udah aku harus baca code-nya satu persatu tanpa lihat komennya itu apa gitu. Nah ini kan menyusahkan juga kan, butuh waktu juga buat, misalnya kita mau memperbaiki bug di bagian ini kita harus tracking dulu, ini kelasnya ini mengambil dari mana gitu kan. Nah kalau komennya ada dan itu pakai bahasa Inggris, nah kan lebih enak dicari gitu kan. Itu kenapa kita, harus nulis komen pakai bahasa Inggris, universal. Kemudian ada DRY ya. Nah, ini si Robin-nya kan bilang, "I have a very long function," gitu, sama Batman-nya ditampal gitu, DRY gitu. Nah, DRY itu apa sih gitu. Nah, DRY itu, artinya don't repeat yourself. Don't repeat yourself ini biasanya kejadian di mana, kita menuliskan
code yang sama di beberapa tempat berulang gitu. Bagusnya itu code-code yang berulang ini atau yang mempunyai logic yang mirip-mirip itu bisa kita ekstrak, kita jadiin satu fungsi tersendiri, lalu kita bisa panggil kan, jadinya kan reusable. Nah, ini lebih lebih bagus, lebih ringkas daripada kita nulis code lagi yang sama di tempat yang lain gitu kan. Jadi tambah kerjaan juga kan. Nah, karena nanti misalnya kalian mau mengubah fungsi itu, nah kalian harus mengubah di beberapa tempat gitu kan, karena hal-hal yang mirip-mirip itu nggak terekstrak dan nggak reusable. Contohnya, ini contohnya masih masih gampang sih, masih nggak terlalu panjang, kayak kita ada proses data, terus, ada beberapa step gitu kan. Step 1 proses, 2 melakukan kalkulasi, 3 terus, menampilkan hasilnya gitu kan. Nah, ini masih 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 terbilang singkat lah. Tapi alangkah baiknya kalau kita pecah aja jadi fungsi-fungsi yang lain biar nantinya bisa dipakai di tempat lain atau lebih enak dibaca seperti ini kan, dijadiin fungsi-fungsi tersendiri. Nah, ini yang salah satunya dari DRY ya, dan masih banyak lagi sih DRY itu contoh-contohnya. Salah satunya seperti ini. Kemudian ada KISS. KISS ini bukan bukan cium ya, KISS ini, eee, dari meme-nya kan dia nggak suka long if statement. Nah, long-nya ini maksudnya if statement itu banyak kondisi di dalamnya. Nah, dia lebih milih, siapa sih ini namanya, dia lebih milih untuk mengekstrak si long statement-nya ini, multiple statement yang ada di if statement-nya gini. Nah, KISS itu apa sih? Nah, KISS itu keep it simple, S-nya tuh terakhir stupid gitu. Nah, kenapa sih kita harus keep it simple? Contohnya aja seperti ini kan ada ternary condition ya. Ini belum masih bisa dimengerti lah, kayak kalau is admin-nya itu true, berarti dia masuk sini, terus ngecek is super-nya itu true atau false gitu kan. Kalau is admin-nya false tinggal, eee, jadi user gitu kan. Nah, ini kan mungkin bisa dipecah lagi biar lebih jelas menjadi seperti ini, seperti, good practice-nya ini. Untuk ternary ini mungkin nggak terlalu masih bisa dimengerti lah. Tapi kalau statement di dalamnya bisa lebih dari 3 atau 5 condition, berarti kan kita butuh effort buat baca kan. Kita butuh effort buat mengerti ini if-nya, eee, kondisinya gimana gitu kan. Mungkin beberapa teman programmer masih ada yang berpikiran pakai ternary itu kan simple, satu line gitu kan. Nah, tapi kalau kita nggak bisa nganggep, semua itu bisa baca yang kode kita tulis kan. Semua orang itu kan beda-beda, punya kemampuan masing-masing. Nah, lebih baik ya kita jangan jadi programmer yang egois, ya harus diperjelas lagi loh, seperti ini loh statement-nya. Nah, contoh lainnya mungkin kayak gini nih, ini kan ada beberapa, multi condition ya, kayak dia ngecek waktunya dulu, new date itu lebih kecil dari starting time meeting-nya enggak, kemudian ada ngecek user-nya, si user ini kreator ID bukan, nah kemudian kalau meeting permission-nya nggak null, baru bisa ngecek si permission ini bisa di-cancel enggak, nah gitu kan. Nah, ini kan kalau mungkin programmer-programmer yang baru mungkin butuh waktu kan, new date itu, di-compare dengan meeting start time-nya itu gimana, terus ini kondisinya itu apa gitu kan, terus double negation ini apa, baru bisa masuk cancel meeting. Alangkah baiknya kalau kondisi seperti ini ya kita pecah aja udah, kita ekstrak aja ya. Jadi semacam ini kan, meeting has started, eee, compare waktunya gitu kan, kita pecah lagi si user ini kreator atau bukan. Nah, terakhirnya kita bisa tinggal panggil meeting can be cancel atau enggak gitu kan. Nah, ini kan lebih mudah dibaca daripada yang seperti ini kan. Ini juga bisa menanggulangi, hal-hal yang case-case yang tadi aku sebutin kan. Takutnya, mungkin salah satu if-nya salah, nanti mengakibatkan, kondisinya masuk di kondisi lain. Karena dulu pernah ada kejadian ya, kita ada bikin kayak, marketing automation yang ngirim email promosi ke user gitu kan, ke customer. Nah, itu ada salah satu if-nya yang salah kondisi karena kita pakai seperti ini. Kita pakai yang multiple condition,
di dalam satu line gini kan. Nah, itu akibatnya dulu kalau nggak salah tuh ngirim email promosi ke customer setiap 1 jam. Ya kan berbahaya juga kan. Itu baru ngirim email, belum yang lain mungkin yang kayak kasus, eee Tesla tadi atau yang kasus, Boeing tadi itu juga bermasalah karena mereka mungkin pakai if else-nya, if statement-nya itu yang panjang, banyak multiple condition-nya dan nggak mudah dibaca gitu kan. Kemudian ada yang namanya, testing ya, software test, nulis testing di code. Nah, di sini kan meme-nya, kadang kita sebagai software engineer mungkin, "Ngapain sih nulis tes?" Gitu kan. Udahlah yang penting jalan, waktu udah dites yang apa, dites environment, dicek functionality-nya, bisa gitu kan, kayak mungkin bikin fitur upload upload file bisa gitu kan. Nah, si TDD-nya ini kan marah, "Kenapa sih nggak pakai tes?" Gitu. Nah, ini juga penting kan. Misalnya, ambil contoh kayak upload file gitu kan. Nah, upload file itu kan nggak cuma, upload file doang yang harus diperhatikan kan. Ada beberapa, misalnya limitation di jenis filenya atau limitation dalam ukurannya itu juga perlu perhatikan kan. Nah, itu juga bisa ditulis di tes kan. Misalnya kalau kalian nggak, lupa memproteksi apa, file type-nya. Nah, mungkin bisa terjadi yang namanya, mungkin ada hacker yang ngupload, backdoor shell gitu kan. Nah, nantinya bisa berbahaya juga kan. Atau, ZES-nya nggak di-limit, orang-orang bisa upload file-file segede gaban gitu kan, buat tempat penyimpanan mereka gitu kan, bisa juga kan. Nah, testing itu penting ya, paling enggak walaupun ada yang namanya TDD kayak kamu nulis tes code-nya dulu baru implementasi, ada juga yang nulis implementasinya dulu baru nulis code apa, testing-nya gitu kan, itu juga ada. Yang penting tesnya ada lah, itu lebih bagus daripada nggak ada tes, code test-nya sekalipun. Kemudian, untuk code formatting ya, nah ini juga penting loh, ambil contoh itu kayak di Python ini kan, indentasi di Python itu kan penting ya, kayak misalnya kalian salah indentasi, harusnya if-nya itu masuk di bagian ini, ternyata masuk bagian yang lain karena indentasinya salah, nanti logiknya juga jadi salah kan. Nah, itulah kenapa code formatting itu penting. Selain itu, kalau kita ngeformat code itu kan jadi lebih terstruktur dan jadi lebih jelas ya dibaca. Untuk code formatting ini kan udah banyak library-nya ya, kayak, ada yang namanya ESLint untuk di JavaScript gitu kan, atau Prettier gitu kan. Dan juga kayak IDE itu kan juga udah menyediakan, kayak save apa, format on save gitu kan. Kalau kalian nge-save code-nya dia otomatis format, kalau ada yang error nanti dia kasih, highlight warna merah, biasanya kan seperti itu. Nah, ini juga penting. Mmm, kemudian oke, ini hampir selesai ya. Wah, ternyata nggak lama. Oke, di key points takeaway-nya ini, yang pertama harus pakai Inggris, pakai bahasa universal yang mana semua orang itu tahu, kemudian, eee, sintakot juga pakai bahasa Inggris kan ya. Jadi Inggris itu penting dan juga penting juga buat kita buat bisa belajar juga gitu kan dari code. Nah, ngetik ngetik code juga apa, coding juga bisa belajar bahasa Inggris gitu kan. Nah, pentingnya pakai bahasa Inggris, komen pakai bahasa Inggris, variabel pakai bahasa Inggris, lebih deskriptif. Nah, itu kan lebih mudah dimengerti daripada kalian pakai bahasa natif kalian. Nah, kalian nanti, misalnya kolaborasi dengan, programmer lain atau kalian bikin open source, nanti banyak orang mau kolaborasi di code kalian juga bingung, ini kenapa komennya seperti ini gitu kan. Nah, pakai bahasa Inggris itu penting. Kemudian ada, don't repeat yourself ya, yang apa, kita harus bisa mengekstrak beberapa code-code yang biasanya tertulis lagi gitu kan, yang di duplicate code gitu kan. Nah, itu don't repeat yourself. Lalu ada KISS ya, keep it simple, stupid. Nah, sebisa mungkin ya dibikin simple lah, apa, jangan dibikin ribet. Nah, karena ada beberapa teman yang kadang mereka suka mengaplikasikan, code structure atau, pakai pattern-pattern yang susah gitu kan. Nah, itu kan juga bakal menyulitkan, orang yang mau baca kan. Nah, lebih bagus ya keep it simple aja lah, yang penting, bisa dibaca,
fungsinya jalan dengan benar. Untuk masalah performance, nah nanti bisa dicek dulu kan, bisa pakai profiling atau performance tool yang lain. Sebenarnya nggak begitu beda jauh sih harusnya. Nah, lebih baik ya keep it simple aja gitu. Yang berikutnya ada code itu harus bisa tanpa banyak komen kita bisa ngerti alur code-nya itu seperti apa. Jadi itu yang biar bisa dibaca lebih enak itu ya satunya pakai clean code ini kan. Jadi kita nggak perlu nambahin banyak komen kayak eh, ada satu line tambah komen, pindah line nulis code tambah komen lagi. Kalau aku sih lebih prefer ada di header-nya ya, misalnya bikin fungsi terus kalian kasih header komennya di situ. Nama fungsinya ini apa, buat apa, lalu input-nya apa aja kalau ada argumennya kan, terus output-nya itu returns-nya apa, seperti itu di header-nya. Nah, untuk yang per line ya sebisa mungkin ya yang bagian-bagian yang kritikal aja yang dikasih komen gitu. Selain itu ya tinggal dari dari penamaan variabelnya kan bisa lebih dibaca ya. Kemudian ada write test, nah ini penting, jangan sampai kalian bikin software lupa nulis tes, nantinya kita bakal mungkin ada bug-bug yang kelewat kan, nggak tahu juga. Nah, tes itu penting. Dan terakhir itu code formatting. Sebenarnya masih banyak banget ya gimana cara kita buat nulis code yang clean, mungkin kayak menerapkan pattern-pattern yang udah terbukti di standar industri atau ada yang namanya kayak solid principles ya kan yang kayak pakai single responsibility gitu atau yang pakai dependency inversion gitu kan. Masih banyak tapi ya seenggaknya kita mulai dari hal-hal yang lebih sederhana dulu yang bisa diaplikasikan seperti itu. Nah, waktu code review ya jangan katanya ini ada measurement of the code review itu dari banyaknya kata WTF-nya gitu kan. Nah, pernah nggak sih kalian kalau code review itu yang review itu ini apa sih gitu, ini apa gitu. Nah, ini cuma joke doang ya, tapi emang kejadian juga sih. Oke, ada beberapa buku yang berkaitan sama clean code. Nah, kalau bicara clean code ini sebenarnya ada yang yang kayak bapaknya gitu, pionirnya gitu. Nah, namanya tuh si Martin, ya, si Robert C. Martin atau biasa disebut panggilannya tuh Uncle Bob. Nah, dia tuh nerbitin banyak buku yang berkaitan dengan bagaimana kita bikin software yang code-nya tuh clean, terus sama arsitekturnya apa aja. Nah, menurutku sih kita boleh baca buku ini. Kita juga bisa mengaplikasinya, tapi jangan sampai overpower lah, semua harus dibikin. Kita juga harus lihat dulu kondisi kita waktu software development ini, softwarenya butuh berapa lama, seenggaknya poin-poin pentingnya clean code itu ada di situ, kayak writing test-nya atau penamaan variabel itu yang sederhana-sederhana itu ada. Jadi jangan sampai kita mau pakai pattern-pattern yang susah, yang bisa menyusahkan orang-orang untuk baca. Kemudian ada design patterns ya, ini dari Gang of Four. Ini juga bagus buat kalian tahu. Misalnya mau mengimplementasikan sesuatu, ada pattern-nya nggak sih? Nah, itu ada di sini. Kayak mau buat builder gitu kan. Atau kayak optimisasi di cara biar nggak menanggulangi memory leak gitu kan. Nah, ada pattern-pattern yang bisa menanggulangi tersebut. Oke, udah selesai nih, udah thanks nih. Nah, semoga beberapa hal sederhana itu bisa menjadi pengingat lah buat yang udah tahu dan yang belum tahu jadi tahu, karena itu menurut aku sebuah hal-hal basic yang perlu kita ketahui saat kita menulis code ya. Yang sederhana-sederhana dulu, nah baru kita mulai ke yang kompleks gitu kan. Semoga itu bisa membantu teman-teman semuanya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan yang lebih lanjut atau mau DM bisa lewat email atau Twitter atau di LinkedIn. Terima kasih. Oke, baik Mas Ros. Terima kasih banyak untuk workshop-nya ya. Udah jelas banget tadi Mas Ros udah sharing tentang clean code itu apa, terus kenapa programmer nih butuh clean code, dan juga step by step-nya.
Seperti itu. Nah, mungkin tadi Mas Ros juga udah share nih tentang LinkedIn-nya Mas Ros dan juga Twitter-nya Mas Ros. Jadi teman-teman yang masih penasaran tentang Mas Ros ini, boleh langsung aja kepoin LinkedIn-nya Mas Ros, di-connect langsung, dan juga Twitter-nya juga di-follow aja langsung tadi Mas Ros. Nah, mungkin kita akan lanjut ke sesi yang terakhir, sebelum kita foto bersama dan juga kita isi form partisipasi. Kita bisa langsung sekarang kita lanjut ke yang namanya Q&A session. Nah, ini udah banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Mungkin pertama-tama aku akan panggil dulu teman-teman yang memang mau bertanya langsung dengan Mas Ros, bisa langsung open cam, raise hand dulu sebelum aku bacain pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar nih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau langsung bertanya? Oke, kalau gitu, kalau belum ada, saya akan langsung bacakan dari kolom komentar ya. Nah, pertanyaan pertama Mas Ros, dengan adanya AI sekarang yang makin berkembang, menurut Mas Ros itu ada plus atau minusnya nggak nih Mas Ros? Mungkin boleh dijelaskan nih Mas Ros. Mungkin bukan cuma ChatGPT, tapi AI secara general. Kalau AI secara general pasti ada plus sama minusnya ya menurut aku ya. Plusnya yang jelas itu bisa jadi tool kita, support sistem kita untuk bekerja atau melakukan hal-hal task di kehidupan gitu kan. Ya contohnya seperti ChatGPT ini kan. Ini bisa jadi teman ngoding lah, teman debugging atau bertukar pikiran tuh bisa, tapi ya jangan sampai diambil semua ya karena ChatGPT ini kan dia pakai yang namanya large language model ya, LLM ya kalau nggak salah ya. Nah itu kan dia kayak ngambil semua kayak mungkin dari Wikipedia, mungkin dari sumber-sumber yang lain yang belum terverifikasi gitu kan. Nah mungkin bisa jadi jawaban yang diberikan sama ChatGPT ini tidak sepenuhnya benar. Nah itu minusnya kan. Nah plusnya ya itu bisa jadi teman untuk kita debug. Nah, untuk yang lainnya, yang kayak misalnya di healthcare gitu kan, ya juga banyak plusnya kan. Jadi sekarang lebih mudah untuk mendeteksi penyakit gitu kan. Nah, itu kan juga atas Ya. bantuan AI juga kan. Jadi banyak banget lah. Menurutku lebih banyak plusnya daripada minusnya sih. Oke. Oke, baik. Thank you, Mas Ros. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Desi. Halo, Kak Rosdiana, saya ingin bertanya, apakah untuk menjadi software developer itu harus pintar dalam coding? Atau skill apa aja nih yang bisa menjadi poin penunjang agar dapat diterima untuk menjadi seorang software developer yang baik? Hmm. Kalau bisa coding itu ya software development kan pastinya harus bisa coding ya. Tapi kalau mau belajar coding itu sekarang lebih gampang ya, karena sekarang banyak sekali platform-platform pembelajaran yang gratis atau tutorial-tutorial yang bertebaran di YouTube. Nah, itu sudah banyak. Jadinya sekarang pun orang yang nggak sekolah di kayak majornya bukan di computer science, itu banyak juga yang udah beralih jadi software engineer. Banyak juga temen aku yang di Twitter itu juga eee, background-nya mereka tuh bukan computer science, tapi mereka punya kemauan untuk belajar, mulai dari ambil free course gitu kan. Ada beberapa free course yang lumayan bagus kayak di Udemy atau di Coursera atau bahkan di free-nya dari, aku lupa nama universitasnya, bukan MIT sih, tapi ada, universitas di Amerika yang buka, kurikulumnya gitu. Jadi kalian bisa ambil, teman-teman bisa ambil, bisa belajar dari nol, bahkan kalian nggak tahu sebelumnya itu coding kayak apa, itu bisa mulai dari situ, itu bisa banget. Dan terus kalau untuk tadi apa, pemrogramannya atau apanya? Eh, Poin apa nih yang bisa menjadi skill poin apa yang bisa menjadi penunjang untuk menjadi Mmm. sebuah software developer yang baik? Penunjangnya ya mulai ini aja, ngelihat standar industri itu gimana, biar bisa menulis software yang baik dan benar code-nya gitu kan. Dan jangan lupa untuk ngikutin trends gitu kan, biar nggak ketinggalan karena software ini kan cepat sekali berkembangnya ya teknologinya. Mungkin hari ini ada programmer, ada engineer yang ngeluarin library A. Nah, mungkin besok ada library B yang lebih bagus dari library A gitu kan. Nah, ini juga, sebagai apa ya,
pinter-pinternya kita buat milih mana sih yang bagus untuk dipakai gitu. Yang jelas ya yang pasti yang lama, yang udah lama, yang masih diaktif gitu kan. Nah itu yang untuk milih-milihnya. Skill penunjang lain ya algoritma itu penting sih. Matematika gitu kan, itu juga penting sih. Tapi aku sih, mmm, semua orang itu bisa sih jadi programmer karena setiap di daily life kita kan pasti kalian pernah punya pikiran if statement kan. Kalau aku kayak gini, nanti jadinya kayak gitu. Kalau aku kayak gitu, nanti jadinya kayak gini. Nah, itu kan kalian udah mengaplikasikan if statement kan. Berarti kan udah one step to become a software developer kan. Udah mulai logiknya udah jalan seperti itu kan. Kayak gitu. Oke. Baik, thank you Mas Ros. Ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Hanifa. Halo Kak Rosdiana, izin bertanya apa aja yang menjadi hambatan saat berkarir menjadi software development dan gimana caranya Mas Ros mengatasinya? Kalau hambatannya mungkin ya karena ini ya rapid development-nya itu terlalu cepat ya. Nah, cara mengatasinya ya kita harus punya kemauan untuk belajar gitu. Jangan berhenti belajar lah, pokoknya ada hal baru, bukan berarti kita harus setiap hal baru belajar, enggak sih, kita harus baca dulu, hal baru ini apa sih gitu. Apakah ini bagus untuk kedepannya apa enggak gitu. Nah, yang penting ada kemauan untuk belajar. Nah, dengan belajar kalian kan pasti bisa mengetahui lebih dalam hal-hal yang baru ini. Kalau hambatan-hambatan lain mungkin mungkin ini ya, mungkin kadang ada programmer yang burnout, stuck gitu kan. Udah nggak tahu nih mau ngapain lagi nih, implementasi fitur A ternyata susah, kirain gampang gitu kan. Kan pasti ada seperti itu kan. Nah, kalau aku sendiri sih kalau waktu boring atau burnout gitu ya, aku biasanya jalan keluar dari kantor, keliling, jalan di sekitar kantor buat ambil udara segar, ke taman Oke, gitu kan. Karena di Taiwan kan banyak taman kan. Nah, biasanya di taman ya. tinggal sambil bayangin tadi sih, masalahnya apa sih gitu. Terus tiba-tiba ntar ada ide sendiri. Biasanya sih gitu. Oke. Oke, baik Mas Ros. Pertanyaan selanjutnya nih Mas Ros dari Ibu Nadia. Halo Mas Ros, izin bertanya, apakah ada rekomendasi software atau channel YouTube untuk mempelajari coding? Tadi Mas Ros juga udah sempat kasih tahu ya. Lalu kemudian bahasa pemrograman apa yang diprioritaskan untuk menjadi seorang software engineer nih Mas Ros? Oke. Kalau channel YouTube di Indonesia tuh ada yang namanya Programmer Zaman Now. Kalau nggak salah namanya tuh channelnya. Itu dia benar-benar dia tuh kalau nggak salah, technical lead-nya atau pokoknya dia kerja di Bilibili kalau nggak salah. Sorry ya kalau salah. Nah, Programmer Zaman Now ini dia benar-benar nge-sharing, eee, programming atau software development itu dari macam-macam, topik. Mulai dari backend, dari front end, dari server, dari database. Nah, dia share secara detail di situ. Salah satunya itu sih Programmer Zaman Now yang aku tahu ya, karena kalau aku sendiri kebanyakan aku kayak ambil-ambil ini sih, aku dari kayak, ada yang tahu Algo Expert. Nah, aku pernah ambil Algo Expert buat belajar lagi kayak algoritma yang ada, yang biasanya dipakai di interview gitu kan. Itu kan bisa buat ngasah logika kita gitu kan. Hmm, Nah, untuk bahasa pemrograman itu sebenarnya tergantung ya. Misalnya, Mbak Nadia ini mau jadi, data scientist atau machine learning engineer. Nah, untuk machine learning engineer atau data scientist kan kebanyakan pakainya Python ya, berarti harusnya belajar bahasa pemrograman Python gitu kan. Jadi hmm. beda-beda sih, misalnya mau jadi backend. Nah, backend engineer ini bisa pakai, JavaScript atau bisa pakai Java atau bisa pakai Python juga. Nah, banyak juga. Nah, ini tergantung teknologinya yang mau dipakai mana gitu. Front end juga ada tersendiri gitu kan. Nah, ini harus difokuskan dulu kita, mau ambil, industrinya tuh industri yang di mana atau roles-nya apa gitu. Itu baru kita Oke, bisa fokus di bahasa programan yang mana, seperti itu. Tapi oke, kalau untuk baik. awal belajar ya, aku sih ngesaranin belajar pakai C atau C++ dulu.
Oke, Mas Ros. Thank you, Mas Ros. Tadi Oke. share C++ dulu dan juga channelnya programmer zaman now ya, Mas Ros ya. Oke. Oke, Mas Ros. Karena kita sangat tight dengan jadwal kita, jadi kita ada ambil pertanyaan terakhir dari Mas Gilang. Apakah Kak Ros pernah kesulitan ketika ganti bahasa pemrograman ya, Mas Ros? Dengan style dan sintaks yang berbeda-beda, apa aja yang biasa dilakukan bila terdapat keharusan untuk menambah skill bahasa pemrograman lain di tempat Mas Ros bekerja dengan waktu yang terbatas nih Mas Ros. Gimana Mas Ros? Kalau misalnya ternyata ada demand nih dari perusahaan untuk pakai bahasa pemrograman lain. Nah, ini relate ya, aku kejadian juga sih, kayak di Gameloft dulu kita pakainya kan C++, Java, lalu pindah ke Windows kita pakai C# juga, tapi masih pakai C++. Nah, itu kan C++, C# itu kan hampir mirip-mirip lah. Kenapa tadi aku nyariin pakai C++, karena kalau kalian tahu basic-nya C++, nanti buat belajar yang lain atau yang lainnya lah, pokoknya antara C++ sama Java 2 itu, kalau kalian belajar itu dulu, nanti kalau kalian pindah ke bahasa lainnya tuh mudah ngerti karena logiknya sama, sintaknya mungkin beda dikit. Kalau sintak itu sebenarnya nggak begitu problem sih, karena aku juga masih masih sering salah nulis sintak karena mungkin kayak sekarang di ASUS itu ada project yang pakai JavaScript, ada project juga yang pakai C#, terus ada juga project pakai Python. Kadang aku juga masih salah ngetik di C# pakainya sintak Python, ya masih sering, tapi seenggaknya kalian tahu cara data strukturnya paham, terus logiknya tahu, itu udah cukup sih menurutku. Terus apalagi untuk menambah skill? Ya waktu terbatas ya mau nggak mau kita harus baca dokumentasi. Dokumentasi itu juga penting ya, karena beberapa framework atau library itu juga menyediakan dokumentasi yang lengkap. Dan ya tadi kita harus tetap belajar kan, belajar salah satunya juga baca dokumentasi. Nah itu penting juga. Pokoknya jangan males belajar lah, jangan males buat baca dokumentasi. Oke, baik Mas Ros. Terima kasih untuk jawabannya. Udah lengkap banget dan juga terima kasih banyak Mas Ros untuk sharingnya hari ini. Kita udah sekitar 1 jam 40 menit ya Mas Ros, kita ngobrol langsung sama Mas Ros dan juga dengerin materi dari Mas Ros. Sekali lagi ucapkan terima kasih ya kepada Mas Ros Diana yang sudah menyiapkan materi dan juga udah sharing dengan experience dan pengalaman Mas Ros Diana selama kurang lebih 11 tahun terakhir ya berkarir ya Mas Ros Diana ya. Terima kasih banyak. Semoga kita masih bisa bertemu kembali di Talent Connect selanjutnya, atau mungkin kalau misalnya nanti kita ada offline event di sini, Mas, kita bisa undang Mas Rosdiana untuk datang dan juga berkoneksi bareng seperti itu. Nah, aku mau mengingatkan lagi sekali lagi untuk teman-teman semua untuk jangan lupa daftar webinar dan juga company talks dari Virtual Career Fair Cake Resume yang akan kami laksanakan di tanggal 1 Juli, 13 Juli, 20 Juli, 27 Juli, dan teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bisa langsung aja cek. For more information, bisa langsung teman-teman cek di cakeresume.me/VCF 2023. Di situ kita ada banyak macam pekerjaan. Ada pekerjaan dari internship, mungkin teman-teman yang masih mahasiswa bisa cari pekerjaan internship, bisa cari magang, dan juga bisa cari full-time opportunity buat teman-teman yang baru lulus, masih fresh graduate. Nah, untuk teman-teman yang penasaran, boleh kepoin langsung linknya, boleh juga ke Instagram kita, yaitu cakeresume.id. Nah, kurang lebih hari ini seperti itu teman-teman semua. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Kita akan bertemu lagi di Talent Connect selanjutnya. Mungkin kurang lebih itu dari kami pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua partisipasinya. Jika ada salah kata dan juga ada kesalahan di saat Talent Connect-nya, teman-teman boleh langsung mohon maaf seperti itu. Teman-teman boleh langsung isi form partisipasinya ya. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih semuanya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut mungkin bisa lewat Twitter atau LinkedIn. Nanti aku usahakan jawab pertanyaannya yang belum kejawab, karena banyak pertanyaan yang belum kejawab di kolom komentar. Benar, siap. Terima kasih Mas Rosdiana.